Naga dari Bukit Wawel, adaptasi cerita rakyat Polandia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kolaborasi Kanal Dengar dan Kedutaan Besar Republik Polandia, Jakarta. Lukas Tambunan sebagai Naga, Yoel Yogaswara sebagai Pemuda, Akbar Renaldi sebagai Raja, Furkonuddin Zulkaisi sebagai Hulu Balang, Dharma Rivaldo Huseini sebagai Ksatria, Muhammad Iqbal Syaukani LG sebagai Krak, Dianita Eka Saptarini sebagai narator. Dahulu kala, di sebuah bukit bernama Bukit Wawel di Polandia, hiduplah seekor naga. Naga tersebut tinggal di dalam sebuah gua yang sangat besar yang terletak dekat dengan pedesaan dan sungai Wisnu. Naga tersebut sangat buas dan juga jahat. Dia sesekali mendatangi pedesaan tersebut dan melakukan segala sesuatu yang dia inginkan, seperti memakan hewan ternak dan menakuti penduduk desa. Karena perbuatan si naga itulah, banyak sekali orang yang berusaha untuk membunuhnya, terutama para kesatria yang amat geram terhadap si naga. Hahaha, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku dapat mengeluarkan api dari mulutku. Siapa yang berani melawanku, akan aku bakar sampai hangus dan menjadi abu. Namun, si naga selalu menyemburkan api dari mulutnya sehingga membuat para kesatria kalah. Hingga akhirnya, raja yang berada di Bukit Wawel memanggil semua orang yang kuat dan tangguh dari seluruh pelosok negeri agar datang untuk membinasakan naga tersebut. Barang siapa yang berhasil mengalahkan naga akan dinikahkan dengan putrinya serta kelak menggantikannya menjadi raja selanjutnya. Pengumuman. Raja bertitah bahwa barang siapa yang berhasil mengalahkan dan membunuh naga akan diberikan hadiah oleh sang raja. Siapa saja yang boleh melawan naga? Kesatria saja? Atau kami rakyat biasa juga boleh mencoba untuk melawan naga? Siapapun boleh, tidak hanya kesatria, tapi juga rakyat. Lantas, apa imbalan yang akan kami terima jika berhasil mengalahkan naga tersebut? Raja akan mengizinkan siapapun yang berhasil mengalahkan naga untuk menikahi putrinya dan di kemudian hari akan menjadi raja selanjutnya. Wah, ini kesempatan yang bagus. Pokoknya aku harus jadi yang terdepan. Ayo kita bunuh naga itu. Benarkah? Kalau begitu, aku akan menjadi orang pertama yang mengalahkan naga tersebut dan menjadi raja selanjutnya. Coba saja, lakukan yang kau bisa. Setelah pengumuman tersebut tersebar, banyak kesatria dan rakyat biasa dari dalam serta luar daerah Wawel mencoba untuk mengalahkan dan membunuh si naga. Hei naga, keluar kau dari tempat persembunyianmu. Sini lawan aku. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Hei, keluar kau. Ayo, sini hadapi aku. Tunjukkan batang hidungmu. Keluar, apa kau tuli? Sang naga pun keluar dari tempat tinggalnya. Siapa yang berani mengganggu istirahatku? Harus kumusnahkan siapapun yang menggangguku. Akhirnya keluar juga kau dari tempat persembunyianmu. Iya, aku yang mengganggu istirahatmu. Sini, hadapi aku, sang kesatria dari Bukit Wawel yang tidak terkalahkan. Hahaha. Dasar manusia sombong. Rasakan panasnya semburanku. Dengan sekali semburan saja, kesatria tersebut berubah menjadi abu. Naga pun kembali ke tempat persembunyiannya. Pada suatu hari, seorang yang sangat tidak diduga muncul dan menyampaikan kepada kepala prajurit istana
bahwa dia mau mencoba membunuh naga. Pemuda itu bernama Krak. Dia bukanlah seorang kesatria dan juga tidak mempunyai pengalaman untuk berperang. Pekerjaannya hanyalah seorang pembuat sepatu. Namun, Krak memiliki kepandaian. Hal ini dikarenakan ia sangat suka belajar dan sangat pandai dalam mengerjakan sesuatu. Paduka Raja, izinkan hambamu ini yang hanya seorang rakyat biasa untuk melawan dan membunuh naga yang telah membuat onar di desa kita. Tidak, anak muda. Kau masih terlalu muda untuk menghadapi monster itu seorang diri. Siapa namamu? Dan apa pekerjaanmu? Nama hamba Krak. Hamba bekerja sebagai pembuat sepatu. Pembuat sepatu? Kamu ketahuilah, anak muda, sudah banyak kesatria yang mencoba mengalahkan dan membunuh naga. Mereka menggunakan pedang, tombak, maupun pelindung untuk melawan naga. Namun, seperti yang kamu ketahui, tidak ada yang berhasil untuk mengalahkan dan membunuh naga itu. Sementara apa yang akan kau lakukan? Mohon ampun Baginda Raja. Meskipun hamba tidak memiliki pedang, tombak, maupun pelindung layaknya kesatria, namun hamba memiliki cara untuk bisa mendekati naga itu tanpa harus berusaha payah bertarung dengannya. Benarkah? Baiklah anak muda, jika itu yang kau kehendaki. Kemudian raja berdiri dari singgasananya dan menyampaikan pesan kepada semua orang. Kepada seluruh rakyatku, pemuda ini, Krak, akan mencoba mengalahkan dan membunuh naga yang telah membuat onar dan selalu memakan ternak para warga. Kemudian Krak pun pulang ke rumahnya. Selama perjalanan kembali ke rumah, Krak sudah memikirkan strategi apa yang akan dia lakukan untuk berhasil mengalahkan dan membunuh sang naga. Kalau aku mendekati naga secara langsung, aku pasti akan kalah. Naga pasti akan segera membuskan api yang akan membuat aku mati. Iya. Naga kan suka sekali makan ternak para warga. Makanan kesukaan naga adalah domba. Aku akan mencari beberapa domba yang sudah mati. Krak kemudian pergi ke pasar untuk mencari domba yang sudah mati dan tidak akan dijual kembali. Beberapa penjual menanyakan kepada Krak, mengapa ia mau mencari domba yang sudah mati? Aku ingin menggunakan domba ini sebagai umpan untuk membunuh naga. Setelah mendapatkannya, Krak kemudian mulai membuka perut dari domba yang sudah mati. Ia membuka perut domba itu perlahan-lahan agar kondisi domba tidak terlihat rusak. Setelah berhasil membuka perut domba, Krak memasukkan belerang yang dapat memicu api. Karena biasanya orang menggunakan belerang untuk membuat korek api. Setelah berhasil memasukkan belerang ke dalam perut domba, Krak perlahan-lahan menjahit kembali perut domba itu agar terlihat bagus. Meskipun aku tidak punya pedang, namun aku bisa menjahit. Inilah yang akan kugunakan untuk mengalahkan naga. Sudah kusiapkan santapan lezat ini untukmu, naga. Akan kuletakkan di mulut gua itu agar kau bisa dengan mudah menemukannya. Selamat menikmati. Akhirnya, domba-domba telah kuletakkan di depan mulut gua. Tunggu saja, pasti naga akan memakan domba-domba itu. Setelah beberapa saat, naga yang kelaparan dan rakus itu keluar dari guanya. Dia melihat ada sekumpulan domba yang enak untuk disantap. Wah, aku sangat lapar. Pas sekali ini ada domba-domba untuk dimakan. Satu persatu, naga melahap habis semua domba-domba itu. Hingga pada akhirnya, naga merasakan ada sesuatu yang terbakar di dalam perutnya. Aduh, ada apa dengan perutku? Seperti ada yang membakar perutku.
Aduh, apa ini? Aku sepertinya harus segera minum. Wah, panas sekali. Di sana ada sungai Vistula. Aku harus segera ke sana. Entah berapa kali naga minum air di sungai Vistula, hingga membuat perutnya menjadi besar seperti balon. Oleh karena sakit yang luar biasa, naga menjadi sulit untuk bergerak. Krak kemudian muncul dari balik batu di mana dia bersembunyi. Dia kemudian melempar batu-batu kecil ke arah naga. Hei naga, rasakan batu-batu ini. Iya. Apa ini? Apa kau bercanda? Kau tidak akan menang melawanku. Rasakan ini. Aku akan membakarmu. Lihat saja nanti siapa yang akan menang. Rasakan ini. Ada apa ini? Mengapa tidak ada api? Hanya uap saja yang keluar. Apa ini gara-gara aku terlalu banyak minum? Kamu tidak bisa lari kemana-mana. Aku akan membakar dan membunuh kamu. Sama seperti manusia lainnya. Karena terlalu banyak minum air, naga yang berusaha mengembuskan api malah membuat dirinya meledak. Wah! Krak pun berhasil mengalahkan dan membunuh naga itu. Seluruh desa bersukacita karenanya. Terima kasih karena telah mengalahkan naga. Sebagaimana janjiku padamu, aku akan menikahkanmu dengan putriku. Kau dan putriku akan tinggal di istana ini. Terima kasih Baginda Raja. Ini adalah sebuah kehormatan bagi hamba. Sepeninggalan raja, Krak pun diangkat sebagai raja yang baru. Di istana itu, Raja Krak dan istrinya tinggal selama ratusan tahun. Raja-raja Polandia seterusnya pun juga tinggal di istana itu. Di sekitar bukit, para rakyat membangun kota yang mereka namai Krakow untuk menghormati Raja Krak. Kanal Dengar. Sekali dengar, literasi tersebar.